juga jangan lupakan tiada henti kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dia sumber segala nikmat, dan cara paling tepat untuk melanggengkan nikmat adalah dengan disyukuri. Semoga semakin hari semakin banyak rasa syukur kita, sehingga bertambah juga nikmat dari Allah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal. Terima kasih diizinkan hadir di sini. Bil khusus pada para asatidz, alim ulama, kiai, dan ini putra putri kebanggaan masa depan Indonesia, insyaallah. Semoga jadi masa depan yang cerah bagi bangsa dan negeri ini. Mengingat dulu Yastrib sebelum dibuka dan menjadi Madinah itu hanya diawali hanya dengan 6 pemuda saja. Berapa? 6. Nah ini kalau sebanyak ini, bismillah, insyaallah satu Indonesia jadi baik ya. Amin ya Allah. Nah, insyaallah. Dan untuk menggapai itu semua tentu ada persiapan ilmu yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Baitul Maqdis, kalau kalian baca kitab-kitab sejarah tentang beliau, itu menceritakannya nggak cuma dari lahir, tapi bahkan dari 100 tahun sebelum beliau lahir. Ya. Dari zamannya masih zamannya Imam Al-Ghazali. Ya. Kenapa dibahas dari beliau? Karena kegalauannya dimulai dari beliau. Ini dia kuncinya ya. Galau. Jadi anak pemuda itu mesti galau. Ya. Tapi galaunya galau yang positif tentunya ya. Bukan galau karena dia jadian sama yang lain. Galau ngeliatin status teman ya. Kegalauannya dimulai dari Imam Ghazali ketika melihat saat itu ilmu sudah mulai ditinggalkan. Masih banyak ulama hebat di zaman itu, tapi girohnya sudah mulai menurun di era beliau. Ya. Dan memang fakta sejarah selalu menunjukkan kapan setiap kali ada peradaban itu jadi maju, jadi besar, jadi hebat, itu ketika ilmu yang dijunjung tinggi. Jadi orang-orang di dalamnya itu apapun caranya jatuh, ya, nggak apa-apa, sudah tertulis di Lauh Mahfuz jam segini, tanggal segini akan jatuh ya. Tidak keluar dari skenario Allah ya. Insyaallah tinggal disyukuri ya. Maka baik lagi tadi ya, orang-orang yang di dalamnya amat sangat, pokoknya ada waktu luang ilmu itu dicari ya. Kebahagiaannya, kesenangannya, hobinya kepada ilmu ya. Dan kapan setiap kali ada peradaban itu turun, jatuh, bahkan mencapai kehancurannya, tidak tiba-tiba juga, tapi diawali dari ketika di tempat tersebut hiburan yang dijunjung tinggi. Ya. Segini kita tidak sedang bicara hiburannya halal atau haram ya, tapi kita sepakat meskipun itu halal, yang kira-kira lebih meninggikan derajat kita ketika kita mencari hiburan atau mencari ilmu. Ya, makanya selagi masih ada kemudian zaman itu terbagi menjadi 5 ya. Yang kita sekarang di zaman yang keempat ya. Pertama zaman kenabian, nubuwah. Lalu dilanjutkan zaman khilafah ala minhaj nubuwah. Zamannya khulafah rasyidin selama 30 tahun ya. Lalu adalah zaman Mulkan Alwan, kerajaan yang menggigit, terakhir selesai 1924. Sekarang Mulkan Jabariyah ya, yang kerajaan yang dengan tangan besi ya, yang memaksa. Al-Jabbar kan maksudnya sifat Allah, memaksa. Dia memaksa, zolim, dan lalu nanti akan kembali di fase kembali yang kedua ya. Nah, ketika kita ada yang di sini bukan nanti santai-santai ntar juga akan bangkit lagi. Betul, itu memang betul. Tapi Allah memilih kita untuk kitalah yang mempersiapkan generasi hebat tersebut. Ya. Jadi bismillah nanti di sini akan melahirkan yang murid-murid dari kalian, ya bismillah bisa jadi salah satu orang-orang besar di zaman kedepannya yang akan mengulang kembali, dikembangkan kembali sebagaimana Quran surat 110 An-Nasr yang waktu itu ada salah satu riwayat
menceritakan turunnya di Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhulu, masuk mereka, ya, kepada agama ini, dan akan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, masuk berbondong-bondong sambil menyucikan Allah dan beristighfar. Akan datang hari itu benar. Yang sekarang sedang kalian jalani di jalan ilmu, di jalan dakwah, ini sudah jalan yang tepat atau cepat atau lambat akan dimenangkan oleh Allah. Walaupun nanti ini insya Allah tadi membahas esensi ilmunya, tapi sekarang digunakan untuk bismillah sakinah bersamamu, ya. Mudah-mudahan yang jomblo segera mendapatkan pasangan yang solih, ya. Amin. Syawal nih, bentar lagi Syawal nih. Mau Syawal kapan emang? Insyaallah, gak apa-apa. Maka mari kita bahas lebih dalam ke arah sana. Bismillah. Makanya kalau yang bicara ini, alhamdulillah saya didampingin jodoh ini, ya, dari surganya. Ya, mudah-mudahan segera menyusul, jangan lupa mengundang, ya. Ketika bicara tentang sana, selalu kita diingatkan bahwa yang menyatukan antara dua orang insan itu sekali lagi bukan rasa cintanya, ya. Kenapa? Karena rasa cinta itu bisa hilang dan timbul begitu saja. Kok berarti tidak ada ya cinta yang abadi? Ada syaratnya, tapi disandarkan juga kepada yang abadi, ya, yaitu Allah SWT. Kayak misal contoh, kok kalau cintanya fitrah, lalu aku jatuh cinta, manusiawi kan? Manusiawi. Tapi kalau pengen abadi, tidak bisa kecuali dengan cara disandarkan kepada Allah yang abadi. Karena kalau disandarkannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh, aku cinta dia karena misal hartanya dan titipan, bisa diambil. Misal tampan atau cantiknya akan habis dimakan usia. Kalau misalkan karena jabatannya, belum 5 tahun ketangkap KPK, ya. Maka apakah ketika alasan-alasan tersebut udahan, hilang, nikahnya juga harus udahan? Tidak nyambung, ya, mau, ya. Nah, kalau pengen tidak berakhir, yuk sandarkan kepada yang tidak mungkin, yang azali, ya, telah dahulu ada sebelum semuanya ada dan akan tetap ada setelah semuanya tiada, ya. Jadi kalau udah alasannya ke sana, oh ini alasan yang paling menguatkan, menyatukan, ya. Sehingga nanti nggak usah bingung kalau ditanya, nah kamu gimana mau nikah? Pacar aja nggak ada. Oh tenang, ya, nggak harus pacaran untuk menikah. Karena kalau bicara tentang pacaran, katanya biar timbul rasa sayang dulu. Nah tadi, sayang itu sesuatu bonus aja yang menarik dari Allah. Bayangin ya, kalian waktu SMP di sekolah umum misalkan, kerja kelompok sama satu orang itu aja bisa naksir lama-lama. Apalagi kalau setelah nikah, satu ranjang tiap hari, oh timbul pasti rasa. Ya. Masalahnya, mau yang repot itu, kalau pacaran itu, rasanya timbul, tapi dari awal tujuannya tidak ingin beribadah. Ya. Maka ketika orang pacaran kalau pengen jujur dalam pikirannya belum tentu pengen nikah, cuman karena sekelompok terus, tiap hari ketemu di kampus, tiap hari ketemu di sekolahan, dan dia secara fisik menarik bagiku, satu sama lain saling tertarik, ya. Tidak ada niatan untuk ya sama-sama ke surganya Allah dari awal, emang cuman karena fisik saja misalkan. Terus ketika jalan hidupnya udah mulai beda dan masing-masing punya tujuan. Yang satu pengen jadi selebgram misalkan, yang satu pengen jadi hafiz Quran, ya. Terus dari awal berarti udah ibarat naik angkot, ya tujuannya beda. Satu pengen ke Bandung, satu pengen ke Tasik, ya. Karena kalau udah satu di dalam satu tujuan gitu enak gitu ya. Ibarat naik angkot, kalau naik angkot yang tadi, saya dari Bogor misalkan, yang satu misalkan Teh Indah dari Jakarta, lalu pengen sama-sama ke Bandung. Ketika udah nyatu di satu angkot yang sama, apakah masalahnya tidak akan muncul? Pasti muncul. Tapi ketika masalahnya muncul, yang di dalam angkot ngobrol paling, ada masalah nih. Tapi ini tujuan angkotnya pengen ke sana kan, masih pengen ke tujuan kita yang awal kan, yaitu ke Bandung misalkan. Iya sih, ya udah, yuk perbaikin sama-sama. Bensin habis kita isi, ban bocor kita tambal. Toh tujuannya sama, daripada turun angkot di tengah jalan tol.
Mending kalau ketemu angkot yang lain malah bisa ketabrak. Ya. Ada salah ketika ada satu tujuan, bismillah yuk, pengen sama-sama dakwah, pengen sama-sama kepada Allah. Yuk, masalah ada nggak? Pasti ada ya. Rumah tangga seperti awal pasti akan ada masalah. Tapi ketika tujuannya tadi mempersatukan, paling setelah wudhu, sholat, ngobrol berdua. Ngapain kita kiki nanti ya? Dan ujungnya kita pengen kemana? Ke surga sama. Nggak mungkin tiba-tiba jawab nggak mau, udah aku mah sekarang udah pengen ke neraka. Nggak mau, ya nggak mungkin ya. Yang ke surga ya udah. Maka udah mau tujuannya sama, ngapain diterusin? Berarti cekcoknya kah atau pertengkarannya atau apanya? Dan mewarnai lah. Dan kalau misalkan benar-benar sama persis juga nggak mungkin. Makanya kan Allah menciptakan ini berbeda sepasang-pasang. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Insya Allah. Balik lagi, dan fokusnya dikembalikan. Kadang orang salah fokusnya itu ketika naksir sama orang, yang dipikirin adalah gimana caranya dia naksir sama saya. Ya. Kalau udah mikirnya ke sana, nanti otak terpacu untuk memikir nyanyiin lagu aja, kasih hadiah aja. Padahal, yuk sekali lagi, hati manusia tidak dibulak-balikan oleh itu semua. Hati manusia digenggam oleh Allah. Ya. Makanya kadang lihat ada orang yang udah ngelakuin berbagai macam cara, dia masih belum naksir juga. Ntar ada yang komen, kok ada tuh perempuan yang itu misalkan dibeliin mobil sama cowoknya jadi mau dinikahin. Ya sudah, berarti kita sedang dijauhkan dari pilihan yang salah. Karena dari awal kan kita, misalkan kita naksir sama perempuan yang mau sama mobil itu, maka dari awal kita kan nyarinya yang pengen sama-sama menggandeng tangan kita ke surga Allah, bukan menggandeng tangan kita ke showroom mobil. Ya. Jadi ya sudah, ketika dia tertariknya tidak dengan Allah, terus kitanya dari ke Allah, dia malah naksir sama yang lain, padahal digodanya hanya oleh dunia, ya malah tenang aja. Berarti sedang dijauhkan dari yang kurang tepat. Makanya minta jodohnya boleh sih nyebut nama, tapi jangan lupa disebutkan di sepertiga malamnya. Dia ya Allah, karena menurut sependek pengetahuan hamba, dengan dirinya aku bisa tambah dekat kepada. Ya. Jadi nggak cuma dia, si fulan. Jadi harus selalu. Makanya kalau istiqoroh itu kan harus selalu ditambahkan. Hamba dihadapkan pada dua pilihan. Harus misalkan memilih, hamba pilih pilihan yang pertama. Siapa? Mati ya. Udah benar lagi. Hamba pilih pilihan yang pertama, ya. Jangan lupa untuk menambahkan, ya Allah, jika ini baik untukku dan agamaku, maka mudahkanlah. Ya. Jadi nggak cuma baik untukku saja, tapi untuk aku. Bahkan ada yang lengkap, untukku, agamaku, untuk akhiratku, untuk masa depanku, nanti dipilihkan oleh Allah. Ya, karena memang harus selalu ada nilai ke kesananya. Ya. Maka terus gimana kalau Tenda sering bilang ini, jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Insya Allah sudah pada hafal ya. Karena tugas kita memang bukan membolak-balikan hati orang. Dakwah juga begitu. Kita nggak disuruh mengubah orang lain jadi soleh, enggak. Kalau di dakwah kita diperintahkannya sampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa di atas yang lain. Ya, tapi kalau misalkan dalam tadi untuk nyari jodoh sama, tugas kita melayakkan diri di hadapan Sang Pencipta jodoh. Kalau insya Allah sudah menganggap kita layak, Allah kirimkan pasangan yang terbaik. Ya, samalah, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu datang imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Solehakan diri dulu nanti Allah kirimkan ya soleh insya Allah. Ya.